Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, baik itu kenikmatan berupa rezeki, kesehatan, kenikmatan hidup hingga saat ini, sehingga kita dapat berkumpul kembali, bertatap muka kembali seperti biasa pada mata pelajaran ekonomi. Sholawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, ini dengan kelas 10 IIS 3 ya. Bagaimana kabarnya Nanda semua? Sehat semuanya? Baik, sehat semuanya ya, alhamdulillah sekali. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan kita berdoa, Allah mempermudah kita untuk bisa menuntut ilmu. Baik, ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Ya, terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen Ananda semuanya terlebih dulu. Didengarkan baik-baik nama yang dipanggil, silahkan angkat tangannya. Ayu Dwi, hadir. Bima Dinata, hadir. Dina Safitri, hadir. Muhammad Iksan, hadir. Tiara, hadir. Oke, hadir semuanya ya. Kelas 10 IIS 3. Oke. Sudah siap belum nih untuk memulai pembelajaran kita kali ini? Bagaimana? Sudah siap ya? Nah, berkenaan dengan sesuatu yang sudah Ibu siapkan, kira-kira ada yang tahu materi kita kali ini akan membahas mengenai apa? Baik, ada yang tahu atau tidak? Oke. Ibu jelaskan ya, materi kita hari ini tuh ya berkenaan dengan alat pembayaran tunai atau uang. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini diharapkan Ananda semua dapat menjelaskan apa itu pengertian uang, mendeskripsikan fungsi uang, dan mengkategorikan jenis-jenis uang itu apa saja. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai pengertian uang ya. Nah, pasti kita sudah tidak asing lagi ya mendengar apa itu uang, karena setiap harinya kita pasti bertemu dengan uang. Ya, baik itu uang kertas ataupun uang logam. Ada yang tahu anak-anak Ibu apa itu uang? Ya, alat pembayaran, benar sekali. Alat hitung, alat penyimpan nilai, ya benar. Sekali Anda semua, bagus yang sudah bisa menjawab. Arti uang yang disebutkan semua tadi itu benar sekali. Selanjutnya kita membahas mengenai fungsi uang. Kira-kira ada yang tahu tidak apa saja fungsi uang? Ya, bagaimana? Tidak ada? Oke, baik, Ibu jelaskan. Fungsi uang terbagi menjadi dua, fungsi asli atau fungsi primer dan fungsi turunan. Di dalam fungsi asli yaitu ada sebagai alat tukar. Jadi ketika kita melakukan transaksi jual beli ini, maka kita akan mendapatkan barang dan kita membayar dengan uang, itulah yang namanya alat tukar. Kemudian yang kedua itu sebagai alat satuan hitung. Nah, misalnya kita membeli pensil satu dengan harga 1.000. Jadi kalau kita beli 2 pensil, berarti harganya 2.000. Nah, itulah contoh dari alat satuan hitung dengan memiliki nilai untuk menentukan besarnya harga. Selanjutnya, fungsi turunan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, alat pemindah kekayaan. Misalnya nih, kita mau pindah ke daerah Batam. Rumah kita sebelumnya di Pekanbaru. Nah, itu mau kita jual dan kemudian kita belikan rumah baru di daerah Batam. Selanjutnya, alat penimbun kekayaan. Maksudnya di sini adalah ditabung untuk masa depan. Lalu yang ketiga, ada alat pembayaran utang. Misalnya orang tua kita memiliki utang rumah, utang di bank, atau utang sepeda motor nih.
dibagi untuk membayar cicilan utang. Materi selanjutnya ada jenis-jenis uang. Ayo Ananda semua perhatikan alat peraga yang sudah Ibu buat ini guna untuk Ananda semua paham bagaimana jenis-jenis uang itu. Nah, yang pertama itu berdasarkan bahan atau material, yaitu ada uang kertas dan uang logam. Nah, uang kertas dianggap sebagai uang kepercayaan karena semua masyarakat mau menerima uang ini sebagai alat pembayaran, walaupun nilai intrinsiknya itu rendah. Maksudnya nilai yang terdapat pada uang itu sendiri jauh lebih kecil daripada nilai nominalnya. Dengan berbahan kertas ya pastinya. Dan yang kedua ada uang logam, yaitu uang yang dibuat semacam logam tertentu seperti aluminium, ada perak, ada juga kuningan dengan berat dan kadar tertentu. Yang kedua itu berdasarkan lembaga atau badan yang membuatnya. Yang itu uang kartal, uang kertas dan uang logam. Di sini uang itu ditandai dengan diberi cap oleh pemerintah sehingga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima umum, biasanya dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada uang giral, yaitu uang simpanan atau deposito pada bank yang dapat diambil dengan menggunakan cek, miliar giro atau ATM atau credit card yang dicetak atau dibuat oleh bank umum atau komersial. Yang ketiga berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya. Yang pertama uang domestik atau uang dalam negeri, artinya uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu. Di luar negara tersebut mungkin berlaku dan mungkin tidak berlaku. Misalnya uang rupiah Indonesia, yaitu uang dalam negeri Indonesia. Yang kedua ada uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu negara tetapi juga berlaku dan diakui di berbagai negara belahan dunia. Salah satunya yaitu uang internasional, yaitu ada uang dolar. Biasanya itu dipakai di negara Amerika, Singapura, dan negara lainnya. Dan uang dolar saat ini menjadi salah satu uang internasional ya. Kemudian ada uang euro. Nah, ini dipakai di negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, Perancis, Belanda. Lalu ada pound sterling, yaitu uang yang digunakan di negara Inggris. Lalu ada uang peso, biasanya uang ini digunakan di negara seperti Filipina, Argentina. Di sini udah nggak asing lagi ya sama uang yang satu ini, yang warna hijau ini, yaitu uang ringgit yang ada di kartun Upin Ipin ya, yang berasal dari Malaysia. Dan yang terakhir ini adalah uang kecintaan kita semua, yaitu uang rupiah dari Indonesia. Oke ya, paham ya anak-anak? Yang terakhir berdasarkan nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu uang bernilai penuh yang artinya nilai bahan sama dengan nilai nominalnya. Contohnya itu uang yang berasal dari emas. Yang kedua, itu ada uang yang tidak bernilai penuh. Contohnya adalah uang kertas. Nah, nilainya misalnya nih 100.000 rupiah. Kertasnya kan tidak sampai itu jadi 100.000 rupiah. Jadi itu dimaksud dengan uang yang tidak bernilai penuh. Nah, oke, sekian materi kita hari ini berkenaan dengan alat pembayaran tunai atau uang. Baik, untuk Ananda semua, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami berkenaan dengan materi kita kali ini, silahkan ditanyakan. Bagaimana, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ibu rasa semuanya sudah paham ya, karena materinya juga gampang. Oke, untuk mengakhiri materi kita kali ini, yaitu Ibu minta ada yang menyimpulkan mengenai materi kita. Ayo, siapa yang mau? Baik, silahkan Iksan. Baik, betul ya, bahwasanya materi kita itu berkenaan dengan uang, yaitu alat pembayaran yang sah. Artinya Iksan sudah paham
dengan materi uang ini, dan Ibu harap juga semua nanda yang lain harus paham mengenai alat pembayaran uang atau alat tunai. Ibu simpulkan kembali ya terkait materi hari ini. Benar yang dikatakan Iksan, bahwasanya uang itu adalah alat pembayaran yang sah. Uang itu adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang nantinya kita gunakan nih sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu dengan berbagai macam fungsi dari uang. Diantaranya tadi ada fungsi asli atau primer, dibagi lagi tuh menjadi dua sebagai alat tukar, dan yang kedua itu satuan hitung. Dan ada juga fungsi turunan, yaitu dibagi tiga, ada alat pemindah kekayaan sebagai penimbun kekayaan, dan yang terakhir ada alat pembayaran utang, serta berbagai macam jenis-jenis uang tentunya ya. Tadi ada uang kartal yang terdiri atas uang kertas dan uang logam. Kemudian ada uang giral, ada cek, biliet giro, dan ATM atau credit card, dan juga berbagai jenis uang internasional yang diakui oleh berbagai dunia. Oleh sebab itu, untuk mengetahui lagi dan memperdalam pengetahuan kalian semua mengenai uang, Ibu akan memberikan tugas ya. Dikerjakan di rumah, diselesaikan sebaik mungkin. Minggu depan silahkan dikumpulkan tugasnya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, semoga sukses untuk kalian anak-anak Ibu semuanya. Ibu akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.